Bisa nggak sih seorang karyawan gitu ya menjadi seseorang yang memiliki kebebasan finansial? Lifestyle itu akan mengikuti pendapatan kita. Pendapatan itu tidak akan pernah cukup. Ya, differentiation, that's the key. Balik lagi bahwa apa yang harus kita lakukan, kita juga melakukan investasi. Investasi bukan hanya di pasar uang, di pasar modal. Investasi yang kita bawa mati itu adalah investasi ilmu. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Halo. Oh, ternyata nggak sendirian, ada Mei. Oke, Mei, kali ini kita banyak nih sebagai seorang karyawan gitu ya, banyak keluh kesah, tapi kayaknya bukan kita ya. Aku sih mungkin. Oh, kamu ya? Aja. Oh, kamu aja. Aku aja, kalau kamu sih kayaknya enggak. Oke, tapi banyak yang mengeluh kesahkan tentang kita tuh sebagai karyawan gaji pas-pasan gitu ya, pengen Iya. dapat penghasilan lebih gimana. Nanti ini gitu ya. dipakein background sedih ya. Oh iya. Teng. Soalnya sedih. Gitu. Relate. Relate banget. Oh, relate banget ya. Oke, nah terus gimana nih caranya supaya kita ini benar-benar bisa mendapatkan bisa mengelola keuangan Ya, khususnya betul. gitu ya, terus kita mendapatkan sesuatu nantinya gitu, entah itu mungkin entah investasi atau misalkan jualan sambil kerja atau kayak gimana kalau merasa gajinya pas-pasan. Meskipun kembali lagi sih bukan gajinya pas-pasan, pengeluarannya aja yang Lanjutin aja silakan. lanjutin aja ya. Tapi kali ini luar biasa banget karena narasumber kita kali ini adalah pakarnya banget Iya di nih, dunia aku keuangan. Aku jujur depan beliau nih jadi jiper gitu. Aku kayak takut nih, deg-degan. Iya. Tapi kok kayak malu-maluin gitu. Oke ya. Dan ini kita langsung sambut aja ya. Beliau ini keren banget dari sebagai direktur di Equity gitu ya, dan Equity pakar banget. Finance ya? Oke, dan keren banget di dunia finansial. Mungkin kita harus belajar ya tentang cara mengelola keuangan kayak gimana, Iya. atau mungkin kayak gimana supaya kita hidup kita lebih tenteram. Wah, Waduh. freedom. Langsung kita sambut aja siapa nih, Mei? Ada Pak Devi. Pak Devin. Ya. Selamat sore Pak Devi. Selamat sore juga. Selamat sore. Krisna dan juga Mei. Siap, Pak Devin. Masih Makasih semangat banget. kan Pak? Semangat ya. Saya ini semangat banget nih sebenarnya ketemu Bapak. Harusnya tadi saya bawa buku catatan. Soalnya ini kayak penting banget buat saya biar bisa manage financial saya sih sebenarnya. Oh, Buku catatan ya. catatan. Iya. Oke, menarik, Mei. Mei, kita mungkin langsung aja ya. Sebelum Langsung kita aja. membahas hal yang lebih mendetail terhadap Pak Devin gitu ya. Mungkin ada sedikit selingan dulu nih, Mei. Jawab cepat. Jawab cepat ya. Oke. Mungkin sama Mei dulu aja deh, jawab cepat nih. Jawab cepat. Oke, Pak. Cash atau kredit? Cash. Cash. Kenapa cash? Wow. Karena Bapak seorang direktur. Kalau saya jawabannya kredit. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa Oke, cash dan oke. kredit. Oh, enggak apa-apa, sekarang aja Oke, Pak. sekarang ya. jangan. Oke, sebenarnya gini, kalau disuruh pilih cash atau kredit, artinya saya harus memilih salah satu. Betul. Betul ya? Betul. Padahal idealisnya adalah bahwa ada baiknya sisi positif cash dan kredit. Oke. Seperti itu. Nah, Plus gitu. minusnya ya, Iya, Pak, kenapa kita sebenarnya. harus cash? Ketika kita memiliki kemampuan untuk membeli cash, ya kita akan membeli secara cash. Tetapi ada plus poinnya juga di sisi kredit. Gitu. Plus poinnya apa? Plus poinnya itu adalah bahwa kita bisa menyisihkan dana-dana ya yang kalau misalkan kita tidak bisa melakukan secara pembelian secara tunai, itu bisa kita rasakan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang lebih ringan untuk kita beli. Ya. Nah, bahkan juga kita juga bisa menyisihkan untuk dana-dana darurat. Ya. Tapi bukannya kredit itu jebakan ya? Ketagihan dan akhirnya kita buntung. Mungkin awalnya untung, tadi Bapak bilang, oh mungkin ada manfaatnya juga gitu ya. Kita bisa menyisihkan uang kalau masih ada sisa. Kita bisa menyisihkan uang untuk hal yang lain. Tapi di sisi lain orang jadi ketagihan dan pada akhirnya orang jadi ditagih-tagih gitu. Oke, nah kredit itu bisa menjadi jebakan kalau misalkan kita tidak bisa manage dan kita tidak mempunyai tujuan kredit itu untuk apa. Contoh misalnya, kalau misalkan kita kredit ya barang elektronik hari ini harganya mau luar biasa mahalnya. Iya, Betul kan? Betul, Pak. Nah, contoh misalkan laptop kita beli. Tetapi laptop yang kita beli secara kredit bisa menghasilkan pendapatan untuk kita dari hasil kreasi-kreasi kita yang kita gunakan dari laptop tersebut. Nah, betul nggak? Iya, Oke, paham. Nah, akhirnya Kredit untuk menghasilkan yang lain lagi. nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu Iya. ya. Oke, Oke, oke. sih. Nanti kita dalamin lagi nih Pak. Iya. Baik. Kalau sekarang pertanyaan kedua, kira-kira Mei? Pertanyaan kedua, investasi Hah? atau tabungan? Investasi. Oh gitu. Gak enak Ya. investasi Pak. Investasi itu di saat kita butuhkan nggak bisa. Iya, nggak bisa ditarik langsung, Pak. Oke, itu dia. Jadi gini sebenarnya. Balik lagi ke yang tadi, pertanyaan yang tadi bahwa
investasi atau menabung? Sebenarnya kalau ada pertanyaan atau, artinya saya harus memilih lagi kan? Iya. Padahal tidak semuanya 100% investasi itu juga dana kita semuanya langsung diinvestasikan. Kita tetap harus ada tabungan. Kenapa? Karena tabungan itu yang digunakan untuk dana-dana yang tidak terduga atau dana darurat. Investasi hari ini kalau misalkan seandainya investasi, memang ada instrumen investasi yang sifatnya liquid. Ya kan? Tapi kan juga kita butuh waktu untuk menjual itu. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita dalam keadaan kita dalam kondisi yang sangat darurat sekali dan kebutuhannya itu sangat cepat, nah itu kan harusnya dari tabungan. Jadi kembali lagi bahwa harus ada tabungan dan juga harus ada investasi. Berarti sebenarnya dua-duanya harus ada. Oh ini Benar. Pak, satu pertanyaan Pak. Jadi saya sering baca di sosial media, karena kan sekarang keterbukaan informasi ada di mana-mana gitu kan Pak. Saya sering baca di sosial media, di Twitter gitu-gitu terutama, banyak yang bilang bahwa lo jangan investasi dulu, tapi lo nabung dulu. Jadi setelah lo nabung, lo punya tabungan, baru lo investasi. Itu bener nggak sih Pak? Maksudnya dahulukan tabungan, baru investasi, atau justru kayak ya udah jalan aja dua-duanya gitu? Nah, kalau saya lihat di sini ya, kita kembali lagi. Kalau kita bicara kebetulan latar belakang saya, pendidikan saya adalah keuangan ya. Iya, pas cocok banget dong. Jadi ada satu prinsip yang namanya disebut dengan time value of money. Ya, nilai waktu dari uang. Ya, nilai waktu dari uang itu artinya bahwa Berat ya. semakin ya, jadi itu teorinya. Oke. Ya, jadi prinsip teorinya seperti ini. Semakin lama kita melakukan investasi, dengan investasi semakin lama, maka nilai pengembangan dari nilai investasi itu kan semakin besar. Oke. Gitu. Karena kenapa? Karena investasi yang kita sudah lakukan itu akan diinvestasikan lagi. Dan itu akan semakin diinvestasikan lagi. Ya, Bola jadi salju lah ya. betul, efek snowball. Ya, snowball. Jadi akan semakin besar, ya. Nah, kebetulan kalau saya lihat di sini bahwa Trisna dengan Mei ini masih sangat muda, lakukanlah investasi dari sekarang. Dibanding nabung. Dibanding dengan harus ada tabungan. Harus ada tabung, tetap Harus ada juga. tetap ada Contoh, tabungan. kalau misalkan saya punya uang 5 juta, bagusnya nabung berapa duit, investasi berapa? Nah, di sini sebenarnya polanya orang itu kadang-kadang beda-beda nih. Ya, ada yang disebut dengan, ya kalau saya sebutannya adalah budget rule. Budget rule itu artinya bahwa pendapatan yang saya terima di bulan ini itu kan harus kita pakai juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Betul. Betul kan? Nah, Betul. porsinya ada yang membagi 50% untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi. Ada yang 30%, ya sisanya 30% ini untuk digunakan sebagai dana-dana yang digunakan untuk kadang-kadang entertain, ya menghibur diri sendiri, dan sisanya 20% itu untuk tabungan atau investasi. Seperti itu. Oke. Nah, tapi budget rule itu komponen 50, 30 dengan 20 itu kembali lagi kepada masing-masing tujuan dari masing-masing orang. Seperti itu. Ya, jadi tergantung dari kemana tujuan hidupnya kita. Ya, kita mau hidup, apakah kita mau nantinya ingin kadang-kadang karyawan ada yang mempunyai mimpi bahwa aduh saya pengen pensiun lebih awal katanya begitu, betul kan? Iya, banyak yang pengen pensiun dini. Nah, katanya, Iya. betul kan? Nah, ini kalau misalkan seandainya kita punya pensiun dini, berapa porsinya? Ya, berapa budget rule yang kita harus alokasikan? Ya, sehingga kita bisa memiliki atau mungkin tujuan hidup kita bisa tercapai seperti itu. Semakin besar investasinya, otomatis juga efek snowballnya akan semakin besar nanti Semakin bolanya. besar. Seperti itu. Ya, prinsipnya di sini adalah bahwa semakin lama kita melakukan investasi, ya, maka hasil investasi ke belakangnya itu akan semakin besar. Ya, semakin cepat kita melakukan investasi, juga kita akan semakin kaya nanti ke depannya. Meskipun kembali lagi banyak juga orang yang berinvestasi tapi berujung rugi, Pak. Nah, ada juga seperti itu. Tapi betul. sebelum masuk ke situ, Pak Devin, tahan dulu gitu ya. Karena di sini kalau kita ngelihat Pak Devin dari tadi menjelaskan eksot banget, bener ya? Iya, benar. Sebetulnya Pak Devin ini siapa sih sebenarnya Pak Devin? Boleh Pak, Mungkin Pak dikenalin jelasin dulu. dulu Iya, aja, jelasin kenalin dulu aja. Dan tadi Kira-kira kita keasikan ya ngobrol keasikan. ya. Oke. Kita penasaran banget nih. Iya, dari Rasa obrolannya dari ilmunya tadi. Pak Wow. Devin. Kita lagi games, tiba-tiba ketika kita penasaran, kita tanyain, ternyata jawabannya daging semua nih. Iya, jawabannya, wow. Makanya pasti nih orang-orang penasaran nih, Pak Devin ini siapa? Gimana? Jelasin aktivitas Bapak gimana, Pak? Ya, oke. Saya saat ini masih aktif ya sebagai profesional. Saat ini juga saya kebetulan dipercaya. Saya juga masih seorang karyawan yang kebetulan mendapatkan kepercayaan ya sebagai profesional untuk mengelola salah satu perusahaan pembiayaan.
Ya, saya saat ini masih aktif di PT Equity Finance Indonesia. Oke. Ya, berlokasi di Jakarta. Ya, apa yang saya lakukan hari ini adalah saya dipercaya untuk menjadi seorang direktur bisnis. Ya, direktur bisnis yang mengelola ya multi finance ini mungkin sering diistilahkan oleh orang itu adalah sebagai perusahaan leasing katanya gitu. Padahal padahal yang saat ini adalah perusahaan pembiayaan atau disebut dengan multi finance sebenarnya gitu. Bukankah leasing juga pembiayaan juga, Pak? Jadi kalau misalkan kita bicara leasing di sini, itu leasing itu istilahnya adalah sewa pembiayaan. Gitu. Ada sewa pembiayaan, ada pembelian barang secara angsuran. Gitu ya. Jadi banyak komponennya. Tapi zaman dulu nih orang selalu sebutnya leasing karena jenis kegiatan usahanya itu kebanyakan orang menggunakan yang sewa pembiayaan. Tapi sebenarnya hari ini regulator ya, terutama OJK itu sudah memberikan suatu kegiatan usaha dengan berbagai macam keleluasaan. Kita bisa membuat satu skema-skema pembiayaan yang sangat beragam sekali. Dan kita diberikan satu kelonggaran yang luar biasa dari regulator kita. Pak Devin, kembali lagi. Apa sih arti financial freedom bagi Pak Devin? Kenapa kita pertanyaan ini? Karena bicara tentang finansial ya jagonya lah Pak Devin. Financial freedom ini kalau saya memberikan satu gambaran ya bahwa kita ini bisa independen. Ya, independen. Kalau saya sebutnya financial freedom, ada yang bilang financial freedom, ada yang juga bilang financial independence ya kan. Nah, bisa nggak sih seorang karyawan gitu ya menjadi seseorang yang memiliki kebebasan finansial? Ya kan? Jawabannya sangat bisa. Serius. Sangat bisa, serius. Caranya, Pak. Caranya. Semisal dia berada di level yang paling rendah misalkan ya, Pak ya? Bisa, sangat bisa. Karena kenapa? Karena ini sifat manusia sebenarnya. Pada saat kita di posisi tertentu, pendapatan yang kita dapatin itu kita selalu merasa kurang. Ya, naik jabatan. Ya, naik jabatan. Lifestyle-nya naik juga. Iya kan, naik juga. Jadi lifestyle itu akan mengikuti pendapatan kita. Pendapatan itu tidak akan pernah cukup sampai di titik manapun juga. Kalau saya istilahnya itu adalah langit batasnya. Sky is the limit. Ya kan? Betul ya? Karena kenapa? Karena lifestyle kita cuma mengikuti. Ya, ada salah satu cara bagaimana kita itu bisa untuk menjadi orang yang independen terhadap finansial kita. Ya, jadi ada yang disebut dengan frugal living. Jadi cara hidup hemat. Cara hidup. Hemat. Betul. Bukannya pelit ya, bukan pelit. Ya, tapi apa perbedaan antara pelit dengan hemat? Karena orang menghindari hemat. Karena itu karena takut dibilang pelit. Ya. Bukan. Pelit itu kadang gini, terkadang kita melihat bahwa hemat itu adalah bahwa kita itu tahu, bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Oke. Betul ya, kebutuhan ya. gitu. Kebutuhan kadang-kadang kita bisa lihat gitu bahwa kita lah pada saat kita mau belanja ada harga, ada kualitas pasti. Betul kan? Ada harga, ada kualitas. Nah, biasanya kalau misalkan kita berhemat, kita akan mengukur dulu. Memang harga lebih mahal, tapi kalau misalkan seandainya memang kebutuhan kita seperti itu, ya kita beli. Mahal, nah, itu hemat. Masalah. Iya kan? Karena kebutuhan, karena ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan seandainya kita pelit ya gimana pun juga mungkin kita nggak akan beli. Kalau bisa minjem kita minjem gitu ya. Padahal butuh. Betul kan? Ya itu bedakan. Gitu. Kadang orang nggak bisa sadar loh ya. Mana yang butuh, mana keinginan. Karena seolah-olah keinginan itu dibutakan tuh. Kadang nggak bisa ngebedain sih Pak. Mana yang benar-benar butuh, tapi apa atau mana yang emang cuma kepengen doang sebenarnya karena terlalu sering gitu. Betul. Melakukan itu. Betul. Jadi disinilah yang dibutuhkan self control. Ya self control. Ya jadi kalau saya bilang bahwa apakah karyawan itu bisa menjadi seseorang yang financial freedom atau financial independent, betul ya? Sangat bisa. Tapi harus dimulai dari investasi sejak dini, sejak muda. Ya, tetapi hati-hati juga ada catatan di sini bahwa tidak semua instrumen investasi itu bisa memberikan hasil. Belum lagi ditambah dengan banyak sekali kejadian-kejadian penipuan atau investasi bodong. Benar. Ya, betul kan? Betul. Kemarin itu ada robot trading dan lain-lain sebagainya, investasi-investasi. Karena kalau bicara keuangan, memang kita ini harus berhati-hati dalam memberikan satu kepercayaan. Karena bisnis keuangan itulah bisnis kepercayaan. Ya kan, kita memberikan satu masukan atau mungkin kita memberikan satu setor ya, kita setor kepada institusi tertentu gitu kan. Bahkan kita juga harus ngecek apakah institusi ini terdaftar nggak sih
di regulator, terutama OJK. OJK benar. Gitu. Kalau misalnya tidak terdaftar ya jangan pernah mau. Gitu. Pak, ngomong-ngomong soal investasi, balik lagi nih Pak, investasi buat generasi milenial. Maksudnya terutama saya sendiri gitu ya. Kadang masih suka bingung untuk harus investasi kemana sih gitu. Karena ya tadi takutnya ada yang nipu atau kayak gimana gitu. Nah, pengennya tuh ada nggak sih Pak? Maksudnya untuk milenials yang baru mau memulai untuk investasi, itu enaknya tuh mulainya dari mana dulu? Oke, baik. Gini, kalau untuk generasi milenial ya seperti Tisna dan Mei gitu, coba pelajari dulu selama masih kita, ini kan kita masih panjang nih anak-anak muda nih sebenarnya, bener gak? Amin. Betul kan? Tapi nggak tahu kalau umur Mei, Pak. Tapi coy. Jadi sebagai anak muda ya pelajari apa dulu? Ya bisa belajar namanya pasar uang atau pasar modal. Pasar uang itu apa saja? Ya mungkin Itu bisa kita berinvestasi. ngambil referensi gitu dari mana Pak? Di YouTube banyak gitu. Banyak di YouTube ya kan, itu banyak sekali. Apa kira-kira Pak yang Devin bisa punya YouTube? Jangan-jangan Pak Devin sendiri. Kirain mau promosi. Sebenarnya begini, sebenarnya banyak juga kelas-kelas atau course ya yang memberikan satu insight atau informasi-informasi yang bisa kita tangkap. Nggak apa-apa, nggak perlu dari background keuangan. Nggak perlu. Nggak perlu. Tidak perlu. Kita bisa dari- ngikutin. Bisa, sangat bisa mengikuti. Ya, namun memang butuh waktu learning curve yang memang lebih panjang sedikit gitu. Tetapi lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain, betul ya? Betul. Bener kan? sih. Nah, Iya, itu iya, kesalahan iya. dari orang lain itu kita bisa belajar gitu. Karena kalau misalkan kita sampai yang kena, uang sekolah kita terlalu mahal jadinya. Oh. Betul ya? Iya benar-benar. Ya kalau kena uang Karena dianggapnya itu jadi uang sekolah. uang sekolah, betul kan? Bener ya? Tapi Pak Devin ini positif banget ya orangnya ya. jadi kalau menurut saya bisa dipelajari, hati-hati. Ya hati-hati dalam mengelola keuangan kita. Ya hati-hati. Karena kalau misalkan kayak tadi saya bilang ada pasar modal, ada pasar uang. Ya pasar modal itu kalau kita bicara pasar modal kita kan bicara yang namanya saham mungkin. Ya kan? Wah, orang bilang nih saham. Oh, saham ini judi. Ya, kan ada yang seperti itu konsepnya. Kripto kayak gitu ya. Kripto. Ya kan? Kripto, high risk, high return. Yes, of course. Ya kan? High risk, high return. Of course. Dia kripto itu. Kemarin tuh kripto yang namanya Bitcoin sangat tinggi sampai dengan 900 juta. Ya kan? Sekarang tinggal 300-an. Bener nggak? Ya. Benar. Kalau misalkan investasi seperti itu, apakah kita ini tipe kita ini apakah memang risk taker? Ya kan? Atau Safe kita player gitu ya? safe player, ya risk averse, ya atau mungkin moderate yang setengah-setengah. Ya kalau kita bukannya gambling terlalu, bukan tipe gambler ya, yang terlalu wah luar biasa nih, wah udah Langsung pokoknya gitu ya. ya ibaratnya menang-menang kalah-kalah gitu. Betul kan? Nah ini nggak bisa nih kayak gitu. Artinya never ever, istilahnya ya, don't put your egg in one basket. Jangan pernah taruh itu telur itu dalam satu keranjang. Karena bahaya, keranjangnya jatuh, dia akan hancur semua. Hilang semua. Prinsip dari investasi itu adalah melakukan diversifikasi. Betul. Tapi kadang kita berpikir kayak gini loh Pak. Kalau kita dibagi-bagi kayak gitu, berarti uang kita jadi sedikit dong yang diinvestasikan. Iya. Katakan kalau 10 juta, Iya. kita punya 5 keranjang, berarti kan cuma 2 juta. Dibanding kalau kita investasi di satu keranjang, 10 jutanya langsung. Ya, tapi kalau misalkan seandainya 10 jutanya itu investasinya gagal, habis semua 10 jutanya. Makanya kembali lagi, investasi itu harus dirasai seperti kita menabung mungkin ya. Bukan untuk mencari pendapatan seperti kita aktif income gitu ya, bukan kayak gitu ya. Bukan. Karena investasi itu investasi. Namanya kalau kita investasi itu ada dua nih. Kalau nggak profit or loss. Iya. Ya kalau nggak untung ya rugi. Betul kan? Nah, makanya kita harus melakukan diversifikasi. Ya di situ. Ya jadi di sini kita harus memang mempelajari yang namanya instrumen keuangan. Ya saham katakanlah, terutama saham-saham yang ada beberapa jenis saham ya saya nggak sebutkan gitu ya. Tapi itu luar biasa yang keuntungan 10 tahun itu bisa 1000%. 1000. Wow. Iya. Gitu. Yang sudah meningkat yang tadinya harganya 3.000, sekarang harganya sudah hampir 40.000. Bayangin ya kan, bahkan ada orang-orang yang mungkin investasinya itu berlipat-lipat dan sampai akhirnya mereka itu bisa mendapatkan financial freedom dari sana, dari hasil investasi. Gitu, pada saat mereka pensiun mereka sudah hanya tinggal menikmati saja. Ya, tapi pertanyaannya adalah kapan mereka melakukan investasi? Betul kan? Sejak muda mereka melakukan investasi. Harusnya seperti itu. Kalau Betul. bicara tentang rules Pak, tadi kan Bapak udah bilang, rules pertama tadi kita harus apa? Harus belajar dulu Belajar gitu ya. dulu. Betul. Iya, Oke, setelah belajar apakah kita harus mulai mencoba menginvestasikan tapi dengan biayanya rendah dulu? Ya. Atau gimana? Atau mungkin setelah kita belajar ngapain nih? Ya, setelah belajar lakukan duit.
lakukan, dipraktekkan. Ya setelah dipraktekkan, ya nanti coba kita lihat, nggak usah terlalu agresif untuk melakukan investasi. Sedikit dulu aja. Iya, gitu. Idealnya berapa sih Pak? Kalau Ya, untuk yang itu dia pertanyaan saya. Makasih sudah disebutkan. Idealnya, tadi yang saya bilang bahwa budget rule-nya kalian berapa porsinya? Ya kan, misalkan pendapatannya katakanlah kita misalkan gaji 5 juta. 5 juta, ya kan 2,5 juta itu digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, pasti kan kita butuh transportasi, bla bla bla, makan segala macam. Ya kan, nah 30%-nya ya untuk kita gunakan apa? Misalkan untuk kegiatan kita ya mungkin pergi ke mall kah atau apa. 20%-nya ya itu digunakan untuk investasi. Idealnya. Jadi 20% itu 1 juta. Iya. Ya, mau cepat kaya lagi, naikin. Jangan 20%. Iya kan, naik 25%. Iya kan, atau mungkin bahkan bisa nggak sampai dengan 35%. Artinya, apa yang harus kita korbankan? Gaya hidup kita. Iya kan? Betul nggak? Gaya hidup kita yang kita harus korbankan gitu. Kalau saya ngelihat, mungkin saran advice dari Bapak itu memang yes, masuk akal gitu. Tapi kita berada di lingkungan nggak seperti itu, Pak. Iya, terutama kita sulitnya maksudnya untuk anak muda gitu. Mungkin ya Pak, terbawa lingkungan, terbawa pergaulan itu tuh gimana ya Pak? Susah banget sih Pak untuk mengontrol diri kita karena lingkungan dan pergaulan. Apakah kemudian kita harus mengajak teman-teman kita juga gitu ya? Buat ikutan, investasi aja yuk gitu. Nah, sekarang kita ngajak. Besok kita jadi terbawa lagi, bisa jadi kayak gitu lagi loh Pak. Oh sangat bisa. Sangat bisa, nah justru sangat itu bisa. Gimana? Kita harus mulai dari mana nih? Nah memang dibutuhkan yang namanya kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga harus melihat bahwa kita jangan terlalu memperdulikan juga orang bagaimana orang itu melihat kita. Ya kan, kadang-kala ya di dunia ini apalagi di Indonesia ya sifat konsumtifnya sangat tinggi sekali. Iya. Ya, benar nggak? Ya. Konsumerismenya tinggi banget sangat luar biasa. Penjual makin banyak. Iya, penjual makin banyak apalagi kalau kita ya namanya gadget, lihat-lihat ya e-commerce ya, tinggal pencet doang barang datang. Betul kan? Sangat gampang. Kadang-kadang kita membeli barang yang kita tidak butuhkan. Akhirnya begitu nyampe barangnya di gudang. Ya kan, tinggal jadi pajangan saja udah. Padahal kita udah punya. Iya kan, nah kadang-kadang kayak gini-gini, pilihlah teman juga yang lingkungan, terutama memang lingkungannya sangat berpengaruh, lingkungan yang bisa membantu kita. Ya, kalau misalkan memang lingkungan kita seperti itu, wah ini kerja berat nih kita. Kenapa? Karena kita harus ada self control. Nah, untuk bagaimana kita bisa mempertahankan gaya hidup kita, bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap hidup secara cermat, ya bukan pelit. Ya. Cermat gimana supaya kita bisa mensiasati hingga kemudian kita hemat. Betul, kurang lebih seperti itu ya. Betul, iya. Mencobanya itu yang agak sulit, ya. Bisa 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau misalkan itu sudah kita lakukan, kita biasakan, itu akan menjadi sesuatu habit kita dan akhirnya jadi budaya hidup kita. Karena di sisi lain kadang orang juga punya standarnya masing-masing sih Pak. Betul. Standar saya puas gini, Mei belum tentu, Bapak belum tentu gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya, standar financial freedom itu prinsipnya gimana sih Pak sebenarnya? Financial freedom ya, prinsipnya kalau menurut saya adalah bahwa kalian itu sudah bisa menutupi semua kebutuhan ya, terutama dana-dana yang memang kalian harus keluarkan saat itu juga, dan kalian bisa menikmati. Karena gini, kalau kita bicara ya tadi kembali saya udah utarakan bahwa uang ini batasnya langit. Ya kalau kita miliki 10 juta, kita ingin 100 juta. Kalau kita punya 100 juta, kita ingin mungkin 1 miliar. Ketika kita ingin 1 miliar, kita kan 10 miliar. Ya, cara berpikirnya seperti itu ya Pak? Ya pasti, karena sifat manusia seperti itu. Tidak pernah puas. Seperti itu, tidak pernah puas. Ya. Nah, kembali lagi kalau misalkan financial freedom, ya, nah ini agak sedikit spiritual bahwa bagaimana kita bisa menikmati berkat yang kita miliki hari ini. Oh, jadi financial freedom itu standarnya bukan kita mau beli barang tapi nggak perlu mikir. Itu bukan financial freedom itu Pak? Ya, sebenarnya bisa kalau misalkan seandainya nanti kita mau kita udah punya katakanlah mobil mewah gitu. Nah, kita mau beli pesawat. Betul kan? Setelah kita punya pesawat, kita mau beli pesawat ulang-alik mungkin. Iya kan? Itu nggak akan pernah puas. Akhirnya financial freedom. Akhirnya ujungnya adalah kita membeli dunia mungkin. Membeli dunia. Bagaimana kita bisa mampu untuk membeli dunia? Karena standarisasi hidupnya orang itu beda-beda. Ada orang yang cukuplah saya menggunakan pakaian yang sederhana. Ada juga orang yang maunya harus menggunakan pakaian yang branded. Kayaknya Gucci. Betul kan? Ya
kan? satu. Nah, betul kan? Ya Iya, mungkin bukan tidak mampu untuk membeli, tetapi kita mampu membeli, tapi harus ada yang dikorbankan lagi yang lain. Betul kan? Betul kan? Ya nggak mungkin Mei nggak mampu beli, pasti mampu beli. Ya kan, apalagi kerja di sini kan, pasti kan dapat salary setiap bulan. Mampu. Macam itu ya. Ya kan? Kan bisa ya. Ya permasalahannya harus ada yang dikorbankan di situ. Harus ada yang dikorbankan. Nah, tergantung kita. Pada saat kita mau investasi, harus ada yang dikorbankan untuk memperbesar investasi kita. Apa yang kita korbankan? Gaya hidup. Gaya hidup. Tapi itu sih yang menarik. Tadi saya jujur tercerahkan dari Bapak adalah kita memang harus menikmati terhadap apa yang kita beli itu. Iya. Karena kadang orang ketika beli, itu kan kadang kalau kita beli handphone ya ada masa aktifnya ya. Iya. Ketika udah sebulan 2 bulan ada masa aktif di mana kita udah mulai merasa bosan dan akhirnya pengen lagi. Berarti kenikmatannya itu tidak lama gitu Iya. ya. Dan itu yang membuat orang jadi boros. Iya. Harusnya apa yang kita dapat itu kita harus benar-benar nikmati gitu. Betul. Kalau kita nikmati itu yang bisa jadi tahan lama. Oh itu powerful banget loh Pak. Betul. Dan saya jadi kepikiran juga Pak Devin. Sebetulnya bukan masalah gajinya kurang. Karena kalau seandainya gajinya kurang berarti pemerintah nggak benar untuk menentukan UMR-nya, UMK-nya. Karena Betul. kan perusahaan mengacu ke situ gitu ya. Betul. Sebetulnya masalahnya bukan di situ ya. Betul. Masalahnya adalah di orang bagaimana dia menikmati. Betul. Bagaimana? sendiri. Betul. Sekarang pertanyaan seperti ini. Ya, seperti Trisna. Apakah seluruh fitur yang ada di handphone Trisna ini terpakai semua? Aduh. Tidak. Ah, tidak. Tapi apakah tapi Trisna sudah membeli fitur itu kan? Iya. Ah, apakah itu disebut dengan pemborosan? Oh. Oh ya. Makasih ya Pak. Saya mau ganti HP loh Pak. Kayaknya habis dari sini saya nggak jadi ganti HP. Nah, itu dia. Kepikiran, Iya, iya, benar, keinginan. benar. Betul kan? Benar, Apakah Pak. butuh ganti Benar, HP dengan sesuatu yang lebih canggih? Belum tentu. Belum Padahal tentu. iya. Betul kan? Iya. Nah, oke, let's say kita bicara 5 juta. Ya, 5 juta. Ya, pada saat gaji 5 juta atau mungkin gaji dulu gaji saya ratusan ribu, ya. Karena beda umur. Iya, Ya karena betul, beda tahun, Pak. betul. Tetapi saya tidak mati. Betul ya? Iya, betul. Saya tetap hidup. Karena harga pada saat itu memang rendah juga kan? Betul, ya. Sekarang dulu kan UMR juga. Oh, dulu Ya, ya. sekarang juga MR kan? Benar kan? Saya tetap masih hidup kan? Iya. Tapi saya tetap dulu saya bilang kurang. Yes. Iya. Maksud Bapak itu. Iya. Ya. Ya kan naik gajinya 5 juta. Oh. Betul kan? Kurang tuh. Kurang. Iya kan? Naik 10 juta. Kurang juga. Kurang juga. Iya. Ya, that's human. Ya kan, itulah manusia, sifat manusia. Sifat dasar manusia tidak pernah terpuaskan dan tidak pernah ada rasa syukur juga. Ini saya ngalamin karena mungkin Mei juga pasti ngalamin. Dulu tentu uang makan uang jajan saya dulu kan dari orang tua ya. Benar. Tidak sebesar ketika saya kerja. Benar gak sih? Iya, punya gaji. Iya. Tapi benar. dulu kita cukup-cukup aja tuh. Iya gak Dulu sih? kayak happy-happy aja gitu ya. Dengan dikasih segitu ya. Iya. Sekarang naik sih dari pendapatan. Tapi kita merasa nggak puas lagi gitu ya. Iya, Mungkin kayak- nanti naik gaji juga. Ada lagi. Ada lagi yang gitu. diinginkan. Karena gaya hidup naik, iya kan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai financial freedom atau financial independence, bahwa ya kita mau nanti enak, bisa. Mau jadi kaya raya, sangat bisa. Ya kan, tetapi mulailah dari saat ini. Ya, mulailah dari saat ini hidup dengan cermat. Ya, hidup sederhana, hidup dengan cermat. Iya kan? Iya. Bener nggak? Kalau misalkan kita nih ya, terkadang kita membeli sesuatu barang yang kita inginkan sekali. Setelah kita beli, ya, rasa keinginan itu akhirnya hilang. Ya, rasa nikmat itu hanya dinikmati hanya berapa lama. Iya. Setelah itu biasa saja. Value-nya. Yes. Value-nya langsung turun ketika kita sudah iya, betul. Iya. Padahal Betul. waktu kita belum punya tuh kayak, aduh pengen banget, nih, Banget. pengen banget gitu. Betul. Tapi pada saat kita punya, value-nya Udah langsung turun. gitu. Ya kan? Lah, Karena kadar kenikmatannya udah hilang. betul. Hilang. Betul. Kalau tadi kata Bapak bilang. Nah, itulah yang disebut dengan seperti kita minum. Ya kan? Pada saat kita dahaga, minum air pertama itu tegukan pertama sangat nikmat. Oh ya benar. Betul kan? benar. Minuman kedua sudah mulai berkurang. Sampai dengan minuman keempat sudah mulai kembung perut kita. Bahkan kita sudah tidak ingin lagi untuk minum. Ya, itu yang disebut dengan the law of diminishing return. Ya kan? Jadi hukumnya itu akan turun terus. Sama seperti kita gitu. Oke, menarik nih Pak, tapi kembali lagi. Sebenarnya tadi tuh sempat kita pengen ada pembahasan tentang masalah pinjol gitu Iya. ya. Ini kayak gimana gitu. Karena sering kali gitu Pak ya. Lagi-lagi masalah lingkungan sih. Ya. Masalah lingkungan, masalah informasi yang masuk begitu cepat ke kita. Pinjol itu menurut kita jadi semacam, kalau kredit kan memang dia diam gitu ya. Kalau pinjol itu seolah-olah dia tuh gempor-gemporan loh Pak. Ya, Informasinya itu cara nyelesnya tuh hebat gitu. betul. Bahkan bisa ngasih banyak bonus, bisa ngasih cashback dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin kita malah jadi makin tergiur. Lagi-lagi lingkungan. Gimana sih cara menghindari lingkungan itu Pak? Ya, balik kembali lagi.
Ya, jawabannya itu adalah self control dan juga memang kita pintar-pintar untuk memilih. Hari ini semua pinjaman-pinjaman online sangat agresif untuk menawarkan kita, ya. Tetapi di mana-mana, benar, masif sekali. benar, sangat masif. Ketika kita terjebak, ya di dalam satu saja komponen tersebut, itu akan nyebar data kita, gitu. Nanti semuanya itu akan menawarkan hal yang sama. Bahkan kita tidak meng-apply pun, kadang-kadang bisa masuk uang dari pinjol lain. Oh gitu. Bisa seperti itu. Emang bahaya Pak pinjol Pak? Oh, banyak sekali. Gitu. Karena begini. Satu pinjol ini terutama yang illegal ya. Ada beberapa yang illegal. Emang gitu ada yang kan. legal pinjol? Oh, legal banyak. Oh. Yang Makanya pemerintah nggak menindaklanjuti ya Jadi gini. tentang pinjol. Pinjol itu istilahnya ya seperti fintech juga lah ya. Iya. Gitu loh. Ada yang terdaftar di regulator di OJK ya. Ada beberapa. Ya, tapi ada juga yang illegal. Ya, yang illegal ini banyak sekali. Bahkan ada satu orang punya beberapa nama pinjol yang illegal. Jadi kan kalau misalnya Trisna mengajukan pinjol di A, ya, lalu pinjol B, C, D, itu sebenarnya pemiliknya mungkin sama. Ya. Bisa gitu. Bisa begitu. Nanti cairnya pun itu bisa ikut padahal kita nggak pernah apply bahkan, gitu. Itu bisa dimasukkan. Oh bisa gitu? Bisa dicairkan jadinya. Oh itu seneng dong ya kan. Oh ternyata kita dapat lagi nih dari tempat lain segala macam. Tapi itu kan hanya menjadi snowball lagi, balik lagi. Ya karena bunganya cukup tinggi, karena dia illegal, tidak diatur, maka dia bisa mengenakan bunga itu sangat tinggi sekali, bahkan denda. Sehingga bahkan bisa berkali-kali lipat dari dana yang kita terima. Nah makanya balik lagi bahwa kita harus melihat regulatornya apakah itu diatur enggak oleh Untuk orang regulator. awam kayak saya gitu ya, Mei ya. Itu gimana supaya kita bisa tahu mana yang ilegal, mana yang legal? Cek dulu pertama kali. Gimana cek Di maksudnya? website gitu Di ada? website, iya. Atau mungkin masuk ya, tanya-tanya ya apakah ini terdaftar di OJK atau tidak. Oh, berarti parameternya itu. Kalau Betul. udah terdaftar di OJK udah aman. Itu aman. Ya, kalau misalkan ini lembaga keuangan. Tapi kalau misalkan investasi yang sifatnya komoditi atau apapun juga yang diatur oleh Bapepti, itu ngecek juga ke Bapepti. Ah, ya tergantung. Seperti itu. Iya, iya. Intinya adalah kuncinya di sinilah cek dulu kepada regulator terkait. Apakah mereka terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, never ever try. Ya jangan pernah coba untuk masuk ke dalam instrumen itu. Iya, karena itu akan menjadi jebakan buat kita nantinya. Oke, langsung aja nih Pak. Kalau misalkan untuk Pak Devin sendiri gitu ya, kita close statement dari Pak Devin gitu ya. Kira-kira menurut Pak Devin, untuk kita bisa masuk ke dalam area financial freedom itu sebetulnya apa lagi sih Pak sebetulnya selain yang tadi ya. Tadi kan Bapak udah bahas, oh kita harus menikmati nih lebih lama nih prosesnya supaya kita masuk ke dalam financial freedom gitu ya. Oke. Apa nih kira-kira Pak Devin? Ada beberapa pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya itu adalah bahwa bagaimana seorang karyawan itu bisa menjadi financial freedom yang baik. Kita sebagai karyawan itu juga kita harus meningkatkan yang namanya value. Value kita sendiri. Oke. Kapasitas kita sendiri. Ya. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan kapasitas kita sendiri, itu akan berdampak kepada kita terhadap karir kita pastinya. Oke. Betul ya? Menarik nih. Ya. Iya, Karir kita yang bisa meningkat, itu akan meningkatkan pendapatan kita juga enggak? Pastinya. Pasti. Ya, otomatis. Nah, kesempatan di situ itulah yang akan memberikan kita ruang untuk melakukan investasi lebih besar dananya. Ya, nah semakin cepat kita melakukan diversifikasi. Kalau saya ibaratnya ini sebagai karyawan, saya selalu bicara atau mungkin menginformasikan ya kepada rekan-rekan semuanya itu bahwa kita ini harus menjadi orang yang berbeda. Begini, Tristan. Ya, ini ada 5 warna. Oke. Putih dan ungu. Mana yang menjadi pusat perhatian kita? Ungu Pak. Ungu. Kuningan. Kenapa? Kenapa ungu? Karena dia berbeda dari antara yang lain. Yes. Iya. Iya kan? Nah, kita harus menjadi warna ungu itu. Kita harus bisa menjadi seseorang yang berbeda sebagai karyawan. Ya, ini dulu. Ya, kita harus bisa menjadi orang yang berbeda supaya apa? Supaya kita bisa Meningkatkan value kita. betul. Kalau kita memiliki value, contoh lah sekarang saya lihat Mei, ya kan, saya lihat Trisna. Ini adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang memiliki kualitas. Amin. Ya, di mana perusahaan ini oke. Sekarang gini, kita harus menghargai juga bahwa Anda terpilih menjadi seorang yang dipercaya oleh perusahaan di sini untuk menjadi seorang presenter. Ya kan, ini adalah talent yang dimiliki. Betul kan? Apakah berhenti sampai di sini?
ya sayang. Iya. Ya kan? Iya. Bener gak? Bikin kuat warna ungunya itu. Betul. Ya kan bagaimana? Ya harus upscaling your skill. Bener gak? Ya kan terus di mana orang itu akhirnya melihat bahwa oh memang expertise dari Tisna ini adalah ini. Ini adalah strengthen. This is your value. Ya kan? Dan orang itu berani untuk memberikan sesuatu yang lebih. As an employee. Iya kan? Benar nggak? Sebenarnya apa sih yang membedakan antara orang sukses dengan orang yang belum sukses? Betul kan? Orang yang belum sukses itu kita bicara mindset. Mata kita 2. Iya kan? Kuping kita, telinga kita 2. Otak kita sama. Tuhan tidak menciptakan orang yang bodoh. Iya. Semua orang itu pintar. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa menggunakan aja kreativiti kita gitu, membuat diri kita menjadi beda. Ya, differentiation. That's the key. Menurut saya. Differentiation. Ngerti nggak? Differentiation. Adanya perbedaan diri kita ya kan di antara orang-orang lain. Tadi seperti warna tadi ya. Beranikah Anda menjadi warna ungu? Saya mau jadi warna kuning. Nah, di antara warna kuning lainnya ya? Jangan jangan juga. Sama aja. ya, itu sama aja, nggak ada gunanya, betul ya di antara warna kuning lainnya. Itu ya saya bilang gitu bahwa dengan bertambahnya kita kapasitas kita, ya kemampuan kita, ya so kita balik lagi bahwa apa yang harus kita lakukan, kita juga melakukan investasi. Investasi bukan hanya di pasar uang, di pasar modal. Investasi yang kita bawa mati itu adalah investasi ilmu sebenarnya. Jadi investasi itu nggak cuman hanya materi ya. Betul. Nggak cuman materi, nggak cuman uang, tapi juga Ya. ada ilmu. Betul, ada return di situ yang kita terima. Ya kan, if you are talking about the investment, we are talking about the return. Ya kan, return itu profit, loss, ya itu return. Betul kan, itu return kita gitu. Nah investasi yang kita lakukan dalam bentuk pendidikan, ya itu akan memberikan satu hasil. Dan satu sebenarnya harta yang dibawa mati itu adalah ilmu. Ilmu. Oh. Betul ya? Saya pulang dari sini langsung kayak tercerahkan gitu. Jadi mau investasi apa dulu nih? Ya. Uang yang kita investasikan atau tapi ilmu juga Saya belinya belajar. lewat uang ya? Iya. Ah iya juga. Betul. Saya belajar dulu, siapa Jadi tahu pasti. Vinilon mau mensponsori saya untuk belajar. Nyeles terus. So, ya company bisa pasti. Saya yakin sekali perusahaan ini pasti akan menghargai. Karena employee ini pasti akan merupakan aset untuk company. Perusahaan ini akan berhasil. Jika karyawannya semua berhasil, automatically perusahaan pasti akan berhasil. Gitu. Nggak mungkin perusahaan gagal kalau timnya ini, tim membernya mereka ini berhasil, perusahaan gagal, aneh sekali. Nggak mungkin. Iya. Ya kan? Gitu. Tim member berhasil, perusahaan pasti akan berhasil. So that's the shareholder, pemegang saham juga pasti akan mengharapkan karyawannya pasti berhasil. Iya. Gitu. Kenapa? Dampaknya pasti ke mereka juga. Kan seperti itu. Ya kan? So kita udah satu arah sebenarnya antara employee dengan shareholder. Mantap. Insight ini daging semua sih sebenarnya ya. Ini bukan soal entrepreneur tapi sebetulnya seorang karyawan juga. Iya. Bukan jadi sebuah sangat masalah. besar. Iya, gitu. Banyak karyawan-karyawan yang saat ini sangat-sangat luar biasa dan mereka bahkan bisa lebih berhasil dibandingkan dengan pengusaha gitu. Ya kan? Ada nggak karyawan yang dibayar mahal? Banyak. Ada Banyak yang sekali. mahal. Ya betul nggak? Salah satunya Pak Devin kan. Saya Ya kita baru syukuri. ngomong gitu. Kita syukuri apa yang kita dapatkan. Oke. Sip, thank you banget Pak Devin Terima kasih gitu ya. banyak, Gak kerasa Pak Devin, banget kita iya. ngobrol-ngobrol tentang financial freedom sampai kita melipir ke investasi Kemana-mana ilmu sih kemana tadi ya. ya. Tapi pada akhirnya nanti juga saya yakin dan percaya bahwa nanti Sobat Pini akan bisa menangkap sebuah insight sama seperti kita di sini. Sama seperti kita berdua. Wih, Tahu gitu mantap. beneran, tadi saya bawa buku catatan. Buku Tahu? catatan. Iya. Gak apa-apa karena kan ini direkam jadi sambil ditonton Iya, nanti. seru. Ini seru banget. Iya, benar. Saya nggak jadi nih Pak, abis dari sini ganti HP. Ya selama itu bisa digunakan dan bisa menghasilkan lebih dari apa itu, kadang-kadang elektronik ini juga bisa dijadikan sebagai tools ya untuk kita belajar juga. Masalahnya saya cuma pakai SMS. Oke. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Devin. Terima Dadah kasih. dulu kamera. Terima Oke. kasih. Bye.